الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Terakhir pembahasan kita masih dalam surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq, dan terakhir pembahasan kita ayat ke Innahu Tayyib, ayat ke-9, ayat 19 sudah Tayyib. Sekarang ayat ke-19, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah beberapa kali, wallahi, di antaranya wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kalau di dalam terjemahan diartikan la tarkabunna, sungguh kamu akan jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Makna ayat ini bahwa hidup manusia itu melalui tahapan demi tahapan, perubahan demi perubahan. Tidak ada dunia ini yang stabil. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Tidak ada dunia yang stabil. Tabaqan an tabaq, berubah-ubah. Kadang-kadang berubah keadaan kita, kadang baik, kadang buruk, kadang senang, kadang sedih. Assalamualaikum. Kadang bahagia, kadang susah. Maka kalau sudah mengalami keadaan-keadaan seperti ini, ingatlah ayat-ayat Al-Quran ini sebagai obat. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Tidak ada kesusahan yang terus-menerus, sebagaimana tidak ada kebahagiaan yang terus-menerus, yang abadi. Kadang-kadang perubahan tempat. Kadang kita berada di suatu tempat betah, lama-kelamaan enggak betah, pindah tempat lain lagi, pergi lagi ke tempat yang lain. Waktu belum punya rumah, doa terus siang malam biar punya rumah. Begitu sudah punya rumah, ada AC-nya, bosan di rumah terus, bikin ngecamp di pinggir sungai, tidur di pinggir sungai. Dasar manusia. Sebelum punya rumah doa terus biar punya rumah, ya Allah, pin punya rumah, udah. Allah kabulkan, ada rezeki beli rumah, ada AC, sprint bed empuk. Barusan 1 tahun 2 tahun bosan, tidur di pinggir pantai, tidur di pinggir sungai, ngecamp di pinggir sungai.
tidur di sana, bikin tenda, sudah itulah manusia. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Enggak ada manusia yang stabil, yang konsisten, yang komitmen dalam satu keadaan. Ya, tadi yang pertama zaman, kondisi keadaan, yang kedua tempat. Manusia enggak bakal ada yang konsisten dengan tempat. Nanti begitu sampai di tempat wisata, di pinggir sungai, di pegunungan, Masya Allah, jannah, surga, baru semalam esok hari sudah bosan, pulang, udah gak enak. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Kemudian hati juga begitu manusia. Gak ada hati manusia yang stabil. Kadang-kadang dia lagi semangat ibadah, Masya Allah, semangat ibadah luar biasa, sampai kondangan pun gak sempat. Rajin sholat malam, rajin ibadah. Tapi kalau lagi malas, Masya Allah, sholat malam 3 rakaat aja gak sempat. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Jadi manusia ini, tatkala Allah Azza wa Jalla ciptakan memang tabaqan an tabaq secara proses, manusia ini tercipta dengan proses. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Manusia ini tercipta keluar dari rahim dalam keadaan lemah. Kita bisa tekuk, 4 tangan, 4 kaki diangkat, bisa. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan dari lemah kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Kemudian perjalanan waktu dari kuat menjadi lemah lagi dan bahkan tua. Itulah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Lalu pelajaran yang dapat kita ambil setelah kita tahu bahwa kehidupan manusia itu adalah proses, apa yang dapat kita ambil? Minimal 2 pelajaran. Yang pertama, bahwa apa yang kita jalani di dunia ini semuanya membutuhkan proses, dan yang namanya proses itu butuh sabar. Butuh sabar, dari susah kepada bahagia, dari sedih kepada senang, semua butuh proses. Nanti akan ada prosesnya masing-masing. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Yang kedua, barakallahu fikum, bahwa yang namanya dunia tidak pernah konsisten dengan satu keadaan. Saat sedih, sabar. Nanti sebentar lagi akan berubah. Saat senang, syukur. Jangan sombong. Nanti sebentar lagi tidak menutup kemungkinan Anda akan bersedih. Yuqallibul laila wan nahar. Allah membolak-balikkan malam dan siang, itu pelajaran bagi kita. Ada malam gelap, ada siang terang. Itulah kehidupan kita. Kadang-kadang kita lagi senang, rasanya terang semua dunia ini. Lagi sedih, rasanya gelap dunia. Itulah manusia. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan proses. Tidak ada yang stabil. Dan manusia, barakallahu fikum, hanya menjalankan proses itu semua. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Tidak ada manusia yang stabil keadaannya. Tidak ada manusia, barakallahu fikum, yang terus-menerus kondisinya. Na'am. Melainkan itulah dunia. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Maka sekali lagi diingati, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia untuk capek. Manusia itu capek semua. Orang yang ibadah ya capek. Sholat malam, baca Al-Quran, zikir, capek. Memang gak capek apa ibadah? Sekarang kita lihat orang-orang yang gak sholat, yang gak ibadah, gak zikir. Apa mereka gak capek? Capek juga. Pencuri capek mencuri. Kata pencuri, kamu kira enak mencuri itu gak capek?
harus mengincar posisi kapan sepi, ada yang lihat apa enggak, ntar digebukin orang gimana. Pemabuk, capek. Orang yang sholat capek, orang yang enggak sholat capek. Orang yang gibai capek. Kadang-kadang kita digibai orang, kadang-kadang kita digunjingkan orang, kita sudah sedih, kita sudah stres, kita sudah frustasi. Kenapa sih saya digibain, saya dijele-jelekan? Loh, kamu kira yang menjele-jelekan itu gak capek? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dia capek itu. Dia capek memikirkan kita bagaimana orang ini supaya saya jatuhkan. Dia capek bagaimana mencari bahan untuk menjatuhkan orang ini, lagi capek. Makanya Allah Azza wa Jalla katakan di dalam ayat yang lain, kata Allah Azza wa Jalla, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian wahai orang-orang yang beriman merasa capek dengan ibadah kalian, merasa capek difitnah, merasa capek selalu digunjingkan orang, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak sejalan dengan kalian juga capek. Bedanya apa? Bedanya capeknya kalian mendapatkan pahala dari Allah, sementara capeknya mereka mendapatkan dosa. Coba lihat orang yang enggak sholat. Kita belum azan sudah ambil motor, sudah wudu, azan langsung ke masjid. Capek. Tapi coba orang yang enggak sholat, enggak ke masjid, apa dia enggak capek? Capek. Enggak capek duduk di situ terus, Mas? Capek sih, boyoknya capek, aneh. Manusia semuanya capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka berarti orang yang cerdas, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpikir bagaimana supaya capeknya kita di dunia ini terbayar di akhirat, titik. Capeknya kita di dunia terbayar di akhirat, lunas di akhirat, selesai. Masya Allah, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Itulah manusia. Kita tercipta dari Adam, tanah. Setelah itu tercipta prosesnya manusia, mani, darah, daging, tulang, kemudian keluar dalam keadaan lemah, itulah manusia. La tarkabunna tabaqan aw tabaq. Kenapa Allah, pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari ayat ini, bahwa kita manusia ini selalu ingat asal usul kita. Selalu ingat asal usul kita. Kenapa? Sesulit apa kondisi yang Anda alami sekarang? Sesusah apa hidup yang Anda alami sekarang? Masih lebih susah ketika Anda hidup di dalam rahim ibu Anda. Tapi nyatanya bisa keluar, selesai. Gak ada anak kecil stres, itu gak ada. Tiba-tiba anak kecil umur 5 tahun tahu-tahu, aduh saya lagi pusing ini, kepala saya pusing ini. Gak ada. Fitrah, gak ada dosa. Yang stres itu kalau orang sudah mulai banyak dosanya. Udah mulai banyak dosa, sudah mulai mikirin anak, istri, udah nikah, stres. Kenapa? Merasa susah, ya Allah, susahnya keadaan, susahnya. Sekarang Anda berpikir, sesusah apa hidup Anda sekarang? Bukankah Anda lebih susah ketika dalam perut rahim ibu Anda? Nyatanya bisa keluar dari kesusahan itu. Kenapa wanita begitu keluar, begitu melahirkan dinamakan darah yang keluar? Darah yang keluar dari seorang ibu melahirkan dinamakan darah nifas. Baca itu di dalam bahasa Arabnya. Nifas dari kalimat nafasa yunaffisu wa nifasan. Darah nifas artinya apa? Nifas artinya bebas dari perjuangan. Bebas dari kesulitan, bebas. Man naffasa an muslimin kurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min qurab yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan seorang muslim dari kesulitan yang dialami di dunia, Allah akan membebaskannya dari kesulitan kelak di hari kiamat. Wanita melahirkan, keluar bayinya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keluar bayinya, keluar pula darah, dinamakan darah nifas. Padahal sebenarnya kan darah haid. Darah haid yang terkumpul selama ini, selama 9 bulan dia mengandung tidak keluar darah haid, memproses janin, memberikan nutrisi pada janin, begitu keluar, itu darah haid sama najisnya dengan darah nifas. Cuman kenapa kok lain namanya? Bukan lagi darah haid, tapi darah nifas. Artinya sebagai tanda dari kalimat nafas yunaffis wa nifasan, dia, si wanita yang hamil ini, terbebas dari beban 9 bulan mengandung. Bebas, dinamakan darah nifas. Jadi kalau kita berpikir sesusah apapun kondisi yang kita alami, ya tetap aja lebih susah dalam kandungan ibu kita. Tapi nyatanya kita bisa keluar dari kesusahan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesusah apapun yang kita alami sekarang, kita akan keluar dari kesusahan itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kemampuan kita. La tarkabunna tabaqan aw tabaq. Itulah Al-Qur'an yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai obat kalau kita ikuti ayat per ayatnya, kita fahami ayat per ayatnya. La tarkabunna tabaqan aw tabaq. Kemudian ayat yang berikutnya, fama lahum la yu'minun. Lalu mengapa kalian tidak mau tunduk dan beriman kepada Allah? Kata Allah, fama lahum la yu'minun. Wahai manusia, apalagi yang membuat kamu tidak percaya kepada Allah? Pada saat Anda lahir dan pada saat Anda dalam kandungan ibu Anda, apakah ada alat medis, ada alat dokter yang merubah kehidupan Anda? Kan enggak ada. Apakah ada alat kedokteran yang merubah Anda dari mani menjadi darah, darah menjadi daging, kemudian lahir jadi manusia? Tidak ada. Lalu kalau Anda berpikir siapa itu? Itu prosesnya siapa? Itu kerjaan siapa? Lalu ketika Anda di dalam rahim, bayi di dalam rahim, yang menunjukkan jalan keluar si bayi itu siapa kalau bukan Allah? Siapa yang bisa mengajarin bayi? Bayi, pokoknya kalau sudah umur 8 bulan kamu muter ya. Kakimu yang tadinya di atas muter, kepalamu di bawah sekarang. Karena itu kamu akan keluar di situ. Siapa yang ngajarin seperti itu? Kalau bukan karena Allah. Apa ada ilmu kedokteran, apa ada yang ngajarin, mau diajarin itu baik? Itulah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah yang menciptakan dengan sempurna. Walladzi qaddara. Lalu Allah setelah menciptakan dengan sempurna memberi batas. Manusia ada batas waktunya untuk hidup di dunia. Ya, pertumbuhan manusia ada batasnya. Awalnya pendek, kemudian tinggi, lama-kelamaan sudah sampai mati segitu tingginya kamu wahai manusia. Pohon awalnya pendek, lama-kelamaan tinggi, sudah. Begitu tinggi, stuck segitu aja sudah. Nggak bakal ada pohon sampai ke langit. Karena umurnya udah 500 tahun. Nggak ada. Paling segitu-segitu aja. Qaddara, sudah. Allah menciptakan semua dengan sempurna. Kemudian qaddara, Allah membatasi. Manusia kaya, tetap ada batasnya. Miskin, tetap ada batasnya. Lalu kemudian kata Allah apa? Qaddara fahada. Allah juga memberikan insting, memberikan petunjuk kepada manusia, kepada bayi. Dari mana si bayi itu kok bisa tahu jalan keluarnya? Begitu kehamilan 8 bulan lebih dia mulai berputar. Ini saya salah posisi. Ini posisi saya sekarang kaki di bawah. Ini kalau saya keluar dengan posisi seperti ini, saya akan menyiksa ibu saya dan saya juga akan tersiksa. Iya, kalau keluar bareng kakinya dua-duanya. Kalau keluar satu kaki duluan, akhirnya ibu saya dibelah perutnya. Maka si janin siapa yang memberikan arahan?
Siapa yang memberikan insting? Masya Allah, subhanallah. Maka janin berputar. Berputar bagaimana supaya ketika keluar itu kepala sudah aman. Begitu kepalanya brol, udah itu langsung yang lain sudah keluar. Tinggal ikutin aja. Naam. Itu proses yang pertama. Proses yang kedua, begitu janin ini, bayi ini keluar, siapa yang mengarahkan tabiatnya si bayi ini kok langsung cari susu ibunya? Gak ada bayi yang baru lahir langsung cari cilok. Dikasih telur gulung, dikasih sempolan, kasih durian, kasih nasi kebuli, gak mau dia. Dikasih rekening, ada bayi baru lahir dikasih kunci mobil langsung diambil sama dia. Dikasih emas, gak ada. Bagi saya cukup susu ibu saya. Itu menunjukkan bahwasanya Allah memberikan kita itu sesuai kebutuhan. Allah tidak akan pernah memberikan kepada kita sesuai gaya hidup. Allah memberikan kebutuhan kita. Menjamin kebutuhan, bukan menjamin gaya hidup. Nah, Nabi Yusuf ketika di dalam perut ikan, apa yang dibutuhkan Yusuf? Kalau seandainya Allah kasih emas dalam perut ikan, apa yang dibutuhkan? Oksigen, udah cukup bernapas Yusuf. Setelah dimuntahkan di pinggir pantai, coba kalau Allah kasih emas satu gunung, mau makan emas, untuk apa? Allah kasih buah semangka, makan, minum, hidup. Sama, itulah proses hidup. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Siapa itu yang mengarahkan bayi? Kok begitu lahir langsung nyari susu ibunya, mulutnya langsung masukkan jari, moh, masukkan permen, moh, masukkan apa saja, gak mau dia. Tapi begitu dimasukkan barakallahu fikum susu ibunya, langsung ngumpot dengan semangat. Walladzi qaddara fahada. Siapa yang memberikan insting kepada bayi, yang memberikan petunjuk kepada bayi, itulah, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan petunjuk kepada ayam ketika dia ngangkremin telur, harus dibolak-balik. Posisi atas, nanti suatu saat posisi bawah dibolak-balik supaya panasnya itu stabil. Jadi telur, dari telur keluarlah ayam. Subhanallah. Maka Allah katakan, فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Wahai manusia, terutama orang-orang kafir, apa sih yang membuat kalian tidak beriman kepada Allah? Apa sih yang membuat kalian tidak percaya kepada Allah? Apa kamu itu besar itu dengan ilmu kamu langsung, tidak melewati proses? Jadi itu makna ayatnya. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Jadi kata Allah, famalhum la yu'minun. Wahai orang kafir, ini kamu kan tidak percaya kepada Allah dengan adanya Allah. Anda tidak percaya kepada Allah, Anda tidak percaya adanya Allah. Lah sekarang Anda dari kecil tiba-tiba besar, itu siapa yang besarkan kamu? Orang tua saya, maaf. Orang tua kamu itu ngasih makan. Saya nggak tanya siapa yang ngasih makan kamu. Saya tanya yang membesarkan kamu. Yang membesarkan saya orang tua saya. Gimana caranya orang tua membesarkan kamu? Kalau seandainya orang tua kamu yang membesarkan kamu, tidak bakal ada orang tua yang mau susah. Kalau seandainya orang tua bisa membesarkan, ngapain melihara kamu 2 tahun, 1 tahun? Mending lahir langsung bisa dibesarkan umur 20 tahun. Biar langsung kerja, gak capek ngerawat. Tuh kalau seandainya orang tuamu yang besarkan kamu. Orang tua kamu ngasih makan. Lah yang membesarkan kamu dari bayi. Tiba-tiba awalnya mulai bisa ngangkat kepala, mulai bisa ngangkat kaki, mulai bisa tengkurap, mulai bisa merangkak, mulai bisa berdiri, mulai bisa berjalan, bisa lari. Itu siapa? Orang tua kamu. Orang tua kamu. Sampai kamu besar, orang tua kamu yang membesarkan. Orang tua kamu memberi makan, memelihara kamu. Tapi yang membesarkan kamu, menjalani proses itu siapa?
Sampai Anda menjadi seorang pengusaha, sampai Anda menjadi seorang pejabat tinggi, itu urusan siapa? Jawab coba. Kan Allah. Nah sekarang, kalau Anda sudah mengetahui bahwa itu adalah proses, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, fama lahum la yu'minun. Lalu apalagi yang menyebabkan kamu enggak percaya? Apalagi alasan kamu tidak percaya kepada Allah, kamu tidak beriman kepada Allah, alasan apa lagi kamu? Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Kalau seandainya Anda mengatakan yang membesarkan adalah orang tua Anda, sekarang pertanyaannya, yang mematikan Anda siapa? Ada orang tua yang rela mau mematikan anaknya? Kan nggak ada. Ada orang tua yang rela anaknya sakit? Kan nggak ada. Orang tua harapan anaknya sehat, anaknya nggak mati. Tapi kenapa ada yang sakit, ada yang meninggal? Itu urusan siapa berarti? Urusan Allah. Lalu pertanyaannya, fama lahum la yu'minun. Kalau kamu sudah tahu, apalagi yang menghalangi kamu untuk beriman? Apalagi yang menghalangi kamu untuk salat? Anda sudah tahu proses itu semua. Anda sudah tahu yang memberikan rezeki Allah. Lalu kenapa Anda tidak ke rumah Allah Subhanahu wa taala? Fama lahum la yu'minun. Anda wahai tukang beca, Anda wahai tukang parkir, Anda wahai ini, Anda itu sedang mencari rezekinya siapa? Anda dapat rezeki itu dari mana? Dari Allah. Kenapa Anda enggak masuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala supaya rezekimu semakin berkah? Fama lahum la yu'minun. Apalagi penghalangnya, apalagi alasannya? Al-Quran ini kan mengajak orang untuk berfikir. Jadi dari proses latar kabunna tabaqan an tabaq, manusia mengalami proses, dan semua itu bukan proses manusia, sudah nggak bisa. Mana ada manusia yang bisa? Ayam aja proses kok. Ayam daging proses. Paling nggak 40 hari baru bisa panen. Disuntik. Coba kalau seandainya itu kemauan manusia, maunya hari ini menetas, besok panen total. Kalau seandainya bisa ada obat seperti itu manusia maunya begitu. Manusia sekarang ditemukan obat untuk penggemukan, untuk macam-macam. Manusia maunya hamil, apalagi wanita zaman sekarang hamil 1 pekan langsung melahirkan, biar gak capek. Tapi sekarang kamu pacu. Kamu pacu dengan obat, kamu pacu dengan apapun. Kata Allah, alladzi qaddara fahada. Kata Allah, silakan. Kamu mau pacu dengan obat, kamu mau pacu dengan vitamin, kamu mau pacu dengan apapun, sudah saya batasi. Sudah, itu ayam menetas, telur, ya sudah tetap aja. Silahkan kamu kasih makan, silahkan kamu suntik, tetap aja pokoknya 6 bulan baru bisa bertelur itu ayam. Mau apa sudah sekarang? Mau melawan takdir Allah? Bagaimana menciptakan ayam yang baru netas, kita langsung suntik besar dalam 1 pekan, dalam 5 hari itu ayam sudah bisa bertelur. Bertelur 5 hari, 2 hari kemudian langsung jadi anak lagi. Bisa manusia? Alladzi qaddara fahada. Jadi itulah kita ini diajak berpikir oleh Allah Azza wa Jalla bahwa segala sesuatu di dunia ini, banyak hal di dunia ini yang itu adalah di luar kemampuan manusia, melainkan proses hanya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan, fama lahum la yu'minun. Apalagi yang menyebabkan kamu manusia tidak beriman? Yang membatasi tingginya kamu segitu itu siapa? Yang membatasi tingginya kamu itu segitu siapa? Dari awalnya pendek, tinggi, lehernya yang tadinya tangannya pendek, kecil, panjang, tiba-tiba tangan kita sudah segini doang. Kenapa? Ini panjang, tangan ini kalau terus-terusan dipotong ya sakit. Sementara rambut nggak ada daging, nggak ada tulang, nggak ada darah, yang nggak pernah sakit. Panjang terus-terusan kalau nggak dipotong, digunting nggak sakit. Fama lahum la yu'minun. Kata Allah, coba kalian berpikir wahai manusia. Sudah jelas-jelas pada diri kalian saja banyak proses di luar kemampuan kalian.
yang membatasi tingginya kamu, yang membatasi hidungnya Anda, telinganya Anda. Kebayang kalau giginya terus-terus bertambah panjang terus. Nggak ada. Yang membatasi itu siapa? Jawabannya Allah. Lalu kemudian kata Allah, "Fama lahum la yu'minun." Kalau Anda sudah tahu, apa lagi yang buat Anda tidak beriman? Coba berpikir. Yang membatasi pendek tingginya kita, panjang tingginya kita ini siapa? Allah. Besar badan kita. Besar lebar badan kita. Segitu. Yang ada tambah lemak aja. Yang ada lemaknya yang nambah. Kolesterol yang nambah. Tapi sudah tetap besarnya segitu aja sudah. Yang ada tua. Siapa semua itu? Allah jawabannya. Fama lahum la yu'minun. Lalu kenapa kalian masih juga tidak beriman kepada Allah? Padahal sebenarnya dalam tubuh kalian itu sendiri, dalam hidup kalian sendiri, semuanya banyak proses yang di luar kemampuan manusia. Yang hanya di batas kemampuan yang benar-benar hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Manusia katarak, operasi bisalah. Tapi untuk merubah ciptaan Allah kembali seindah ciptaan Allah, nggak ada yang bisa. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Ini diantara ciri-ciri orang yang hatinya keras dan kaku. Sujud di sini kata para ulama ada dua yang dimaksud. Yang pertama sujud wajah. Yang kedua sujud hati. Yakni di antara ciri orang yang keras hatinya adalah orang yang tidak tersentuh dengan bacaan Quran. Enggak usah berbicara menangis saja dulu, tersentuh. Yang tidak tersentuh, bahkan ada orang yang kayak antipati mendengarkan Al-Quran. Padahal dia Islam. Yang tidak senang dengan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa idza quriya 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ketika dibacakan Al-Quran tidak pernah bisa tersentuh hatinya. Di dalam Al-Quran ya. Coba setelah surat Nuh itu surat apa itu? Dalam susunan Al-Quran itu setelah surat Nuh surat apa itu? Al-Jin. Naam. Setelah surat Nuh surat Jin. Yang namanya susunan Al-Quran itu bukan kebetulan. Setelah surat Nuh surat Jin. Yang menjadi pertanyaan, Nuh mendakwai kaumnya berapa lama? 950 tahun nggak ada yang beriman kecuali keluarganya sendiri. Itu pun nggak semua. 950 tahun benar-benar hati yang keras, top. Giliran jin sekali mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah SAW, mereka langsung mengatakan amanna bih, kami beriman dengan Al-Quran. Makanya dibandingkan ini manusia, ini jin. Ternyata terkadang jin lebih bisa jadi hatinya lebih lembut dari manungso. Makanya dibandingkan itu dibandingkan surat Nuh, surat jin. Nuh sampai ngeluh kepada Allah. Inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Masya Allah. Saya mengajak kaumku, ya Allah, justru mereka makin jauh. Saya dekati mereka door to door. Saya dekati mereka, cobalah barangkali kalau di majelis umum mereka berat, coba saya dekatin mereka secara pribadi. Saya ajak ngobrol. Apa? Ja'alu asabi'ahum.
Begitu saya dekatin untuk ngobrol, jarinya disumbat, telinganya disumbat dengan jarinya. Jalu asabi'ahum fi adhanihim, enggak mau dengar. Enggak cukup sampai di situ. Wastaghshaw thiyabahum. Sarungnya dipakai untuk nutupin kepalanya supaya enggak ngelihat Nabi Nuh, enggak dengar Nabi Nuh. Begitu Nabi Nuh datang langsung sarung, tutup kepalanya dengan sarung, telinganya disumbat dua-duanya, udah ngomong aja saya enggak dengar. Masya Allah, tiga banget tuh manusia. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Langsung sarungnya udah nutup udah. Dan sekarang mau ngobrol dengan orang seperti itu gimana coba? Antum datang kepada teman, tiba-tiba begitu dia ngelihat antum mau ngajak ngobrol, langsung telinganya ditutup dengan jarinya, sarungnya tutup. Udah ngobrol, mau ngobrol dengan siapa? Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka terus menyombong, terus tambah sombong. Ya Allah, 950 tahun Nabi Nuh benar-benar capek. Setelah itu surah Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih. Wahai Nuh, Anda wahai Nabi Nuh mendakwai manusia 950 tahun, budek kepala keras. Kepala batu semuanya, 950 tahun. Kamu dakwai mereka kepala batu semuanya, gak ada yang beriman. Nih jin. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Jin dari Najran, mereka para jin datang. Begitu mereka berbiasa kerjaan para jin bolak-balik ke langit, berbolak-balik ke langit, mengintip suara wahyu di langit, kaget. Ini gak seperti biasanya ini. Mereka mendapati di pintu-pintu langit dunia penjagaan ketat, panah-panah api, meteor-meteor yang siap menyambar. Kata Panglima Jin, cari. Ini bukan kebetulan, ini tumben-tumbenan langit seperti ini. Cari. Mesti ada sesuatu ini di muka bumi. Ada yang berangkat ke Syam, ke Yaman, ke Irak, ke Makkah, ke Madinah. Sampai di Makkah, mereka sedang mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an di salah satu kebun, dan di situ dia sebelum Rasulullah salat Isya, mereka mendengarkan bacaan Muhammad. Ini dia jawabannya. Mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mereka kemudian kembali kepada kaumnya, amanna bih, kami beriman. Seindah apa sih itu Al-Qur'an kok kalian langsung beriman? Ayo kita dengar. Datang lagi mereka dengar, beriman semuanya mereka. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Setelah surat Nuh, Allah barengkan surat Jin. Wahai manusia, jangan mentang-mentang jadi manusia. Ternyata kadang-kadang jin lebih lembut hatinya daripada manusia. Kadang-kadang jin, coba lihat itu. Nuh 950 tahun, ya Allah capeknya. Giliran jin, Masya Allah, beriman langsung pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan pernah mereka sengaja khatful al-jin, Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka culik untuk belajar Al-Qur'an. Rasulullah mengajarkan kepada mereka. Pulang-pulang, ya Rasulullah, kamu di mana? Anda di mana? Kami menunggu di sini. Kata beliau, saya tadi diajak saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Mereka ingin belajar. Itu makanya di dalam Al-Quran, kenapa setelah surat Al-Nuh, surat Jin? Mesti seperti itu. Naam. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Maka jangan ada orang yang kadang-kadang di mobilnya, atau di toko, atau di rumah, mau nyetel muratal Al-Quran. Habis itu kena syubhat. Katanya kalau bacaan Al-Quran itu tidak didengar, mending jangan. Akhirnya apa? Gantinya musik. Ya repot. Atau kalau tidak, paling enggak akhirnya sepi rumahnya dari bacaan Al-Quran. Salah. Yang namanya bacaan Al-Quran itu bukan didengar perintahnya.
Perintahnya itu fastami'u lah. Fastami'u lah. Istami'u di dalam bahasa Arab, yang namanya bahasa Arab itu ada istilah ziyadatul mabani, ziyadatul ma'ani. Tambahan huruf menunjukkan tambahan makna. Jadi kalau di dalam bahasa Arab, isma', dengar, pakai telinga. Saya mau bicara isma', kamu dengar. Saya mau ngomong dengar. Isma', dengarin pakai telinga. Tapi kalau di dalam Al-Quran perintahnya istami', ada ta'nya. Itu dengarkan dengan hati, dengan tadabbur. Jadi sekarang pertanyaannya, kapan kita mau bisa tadabbur orang kita nggak paham artinya? Ada seorang penyiar di televisi atau di YouTube menyiarkan berita pakai bahasa Inggris. Kita sendiri nggak pakai bahasa Inggris, nggak paham bahasa Inggris. Siapa yang mau dengarin? Penyiarnya pakai bahasa Inggris. BBC London disiarkan pakai bahasa Jawa. Siapa orang Inggris yang nggak mau dengar? Oh nggak paham? Malas lah. Jadi kalau orang mengatakan kemudian kalau nggak didengar ini Al-Quran di dalam mobil kemudian kita nggak dengar, mending matiin aja. Jangan salah paham dulu. Yang namanya fastami'u lahu itu bukan mendengar dengan telinga, mendengar dengan hati. Mendengarkan dengan hati. Lalu kalau begitu daripada di mobil kita ngobrol, ada Al-Quran kita ngobrol, mending kita matikan. Salah juga. Di rumah daripada nggak didengar, salah. Kenapa? Paling tidak yang namanya kita kalau sudah keseringan itu kan lama-kelamaan cinta. Lama-kelamaan kan akhirnya timbul rasa senang. Nah, anak kita yang tadinya mungkin mereka nggak kenal, anak kita yang tadinya mungkin nggak begitu senang, lama-kelamaan karena di rumah kita sering ada muratal, karena di mobil kita ada muratal Al-Quran, akhirnya orang lama-kelamaan yang tadinya nggak paham, yang tadinya nggak tahu, akhirnya jadi senang dengan Al-Quran. Karena yang namanya manusia itu mesti ketika dia mendengar sesuatu, melihat sesuatu, ada dua kemungkinan, dia benci atau dia senang. Awalnya kadang-kadang dia benci, lama-kelamaan karena sering, akhirnya menikmati. Jadi jelas salah kalau ada orang mengatakan, udah, mending matiin. Kalau kamu tidak dengar, kerja ya kerja, muratal ya muratal. Lah terus bagaimana? Kayak nonton sinetron. Nyetel Al-Quran gitu duduk, termenung lah. Ya salah dong. Setel itu muratal. Fama lahum la yu'minun, wa idza quriya alaihimul Qur'anu la yasjudun. Bagaimana kita mau tadabbur sekali lagi, kita mau tadabbur orang kita nggak paham bahasa Arabnya kok. Dan sekarang kalau kita mau nunggu sampai bisa tadabbur, sampai bisa paham, baru mau mendengarkan Al-Quran, mau sampai kapan? Mau belajar bahasa Arab juga enggak? Bahasa Arabnya paling dari dulu ya khair, insyaallah gitu aja. Syukran barakallahu fi gitu doang. Sampai kapan? Akhirnya itu jadi alasan kita nggak pernah mendengarkan muratal Al-Quran. Salah. Jadi orang kadang salah pahamnya di situ. Jangan mending matiin aja. Ya salah lah. Udah biarkan rumahmu. Apalagi Rasulullah mengatakan apa? Inna syaitan yafirru minal baitil ladzi yuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang diperdengarkan di dalamnya bacaan surat Al-Baqarah. Nah, paling tidak di situ kita mendapatkan keberkahan. Keberkahan dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Lama-kelamaan akhirnya tertanam rasa cinta. Lama-kelamaan akhirnya merasa sepi. Kok nggak enak banget ya kalau nggak ada muratal Al-Quran, kayak hampa hidup kita. Na'am barakallahu fikum. Jadi itu salah satu ciri orang yang yang beriman adalah senang ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Senang ketika membaca Al-Quran, ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, faham ataupun dia tidak faham. Kenapa? Karena lafaz daripada Al-Quran itu sendiri sudah mengandung keberkahan. Sudah mengandung keberkahan. Jadi perhatikan, jangan sampai terkena syubhat seperti itu. Ya, ada orang yang kadang-kadang nggak boleh membaca, nggak boleh menafsirkan Al-Quran. Karena menafsirkan Al-Quran itu berat. Syarat-syaratnya harus menjadi orang yang mujtahid, ini itu semuanya. Astaghfirullahaladzim. Adanya mulai usul fikih ditulis itu kan Imam Syafi'i yang pertama kali memulai.
Lah kalau itu syarat-syarat kamu terapkan, sahabat pun akhirnya nggak bisa menafsirkan Al-Quran. Jadi cara orang untuk menjauhkan orang dari Al-Quran kadang-kadang begitu. Nggak boleh menafsirkan Al-Quran itu orangnya harus begini, kapasitasnya begini. Akhirnya orang nggak pernah belajar tafsir Al-Quran. Ada lagi yang subhatnya supaya orang jauh dari Al-Quran. Jangan. Kalau kamu nyetel muratar, terus kamu ngobrol, terus kamu kerja, kamu mending matiin aja. Akhirnya orang nggak, gimana ya? Akhirnya orang jauh dari Al-Quran. Coba kalau seandainya kita akhirnya lama-kelamaan, coba cari muratal yang ada terjemah. Satu ayat terjemah. Paling tidak selama kita bekerja di situ nyantol 2 ayat, kita ingat terjemah 2 ayat aja sudah manfaat. Tapi sengaja itu syubhat. Mending matiin daripada tidak didengar. Ya salah dong. Bukan masalah mendengar. Kalau dibaca Al-Quran itu, mendengar dengan hati. Fastami'u lah, maksudnya tadabbur. Dan sekarang kita mau tadabbur, orang kita gak paham. Tapi paling tidak kan menikmati bacaan Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan apa? Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran wa ya'malu bih mathalu al-utrujjah rihuha tayyib wa ta'amuha tayyib wa ta'amuha hulw. Kata Rasulullah SAW, perumpamaan orang mukmin yang baca Al-Quran dan dia mengamalkannya, faham dan mengamalkannya, itu seperti buah jeruk. Baunya wangi, rasanya manis, jeruk. Wa mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana wa la ya'malu bih, alladhi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bih, mithlu tamrah la riha laha wa ta'amuha hulw. Dan perumpamaan orang mukmin yang enggak bisa baca Quran tapi dia mengamalkan Quran. Dia nggak bisa baca Quran, tapi rajin sholat malam, ibadah. Baca Qurannya nggak lancar dia, tapi dia rajin ibadah. Ibarat kurma, kata Rasulullah. Baunya nggak ada, rasanya manis. Kan kurma begitu. Nggak ada bau kurma. Tapi coba kalau di rumah ini ditaruh durian, sampai di pinggir jalan kecium semua kalau di sini ada durian. Tapi kurma nggak ada. Itulah orang mukmin yang mengamalkan Quran, yang rajin ibadah, padahal dia sendiri kurang lancar baca Al-Quran. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'ana wa la ya'malu bih mathalur rayhanah ta'amuha hulwun rihuha tayyib wa ta'amuha mur. Sedangkan orang munafik yang rajin baca Quran, Masya Allah, muratalnya indah, tajwidnya bagus, suaranya indah, luar biasa. Tetapi ngelihat akhlaknya, Masya Allah, na'udzubillah. Indah suaranya, bacaannya bagus, tapi akhlaknya jauh dari Al-Quran. Kata Rasulullah, itu ibarat parfum. Parfum itu wangi. Rasanya pahit. Kita cium, harum banget ini parfum. Tapi coba dirasain pahit. Itulah munafik yang rajin baca Quran tapi akhlaknya jauh dari Al-Quran. Dari jauh kelihatan orang penampilan, Masya Allah, ini orang agamis. Luar biasa. Kelihatan agamis nih, rajin ibadah. Masya Allah, gamis, jubah ini semua. Giliran diberi amanah dikit, emplang langsung sama dia. Orang kecewa. Gak nyangka, gak ngira. Saya pikir orang dia imam, ini semuanya sampai segitunya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, munafik seperti parfum. Parfum wangi, dari kejauhan sudah tercium wanginya, tapi coba kamu rasain, pahit. Wa mathalul munafiq alladhi la yaqra'ul Qur'ana wa la ya'malu bih mathalul hamdalah la riha laha wa ta'amuha mur. Dan perumpamaan munafik yang tidak baca Quran, tidak pernah baca Quran, apalagi mengamalkan Quran, itu ibarat buah hamdal. Hamdal itu sejenis buah pare. Sudah gak ada baunya, rasanya pahit. Jadi perhatikan ini. Jangan meremehkan Al-Quran. Akhirnya gak pernah handphone muratal Al-Quran, gak pernah di setel. Karena ada fatwa kalau mau nyetel ya harus didengar.
salah faham di situ itu namanya menjauhkan orang dari Al-Quran. Ya, ada 4 perumpamaan di sini. Apa yang pertama? Jeruk, wangi, manis. Itulah orang mukmin yang rajin baca Quran dan mengamalkan Quran. Yang kedua apa tadi? Kurma. Baunya enggak ada, rasanya manis. Itulah orang mukmin yang kalau dilihat dari jauh dia biasa aja, kelihatan biasa aja, dari penampilan dari biasa. Enggak taunya dia Masya Allah orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang ahli ibadah, orang yang amanah, orang yang takut kepada Allah. Perumpamaan yang ketiga, parfum. Wangi semerbak, rasanya pahit. Itulah munafik yang rajin baca Quran, diundang ke sana kemari, tapi masalah akhlak, Masya Allah. Orang mengatakan, ya bolehlah. Kalau masalah ngimamin, kalau masalah ceramah, kalau masalah muratal, boleh. Terus yang nggak boleh apa? Ya pokoknya intinya kalau masalah muamalah, apalagi kalau udah masalah duit, wah udah hati-hati aja. Gelap, katanya udah. Kok bisa begitu? Ya itulah parfum. Wangi semerbak, rasanya pahit. Perumpamaan yang keempat apa? Hamdal. Hamdal. Buah pare atau yang lebih pahit lagi dari pare itu yang pohon-pohon yang biasa di pinggir jalan itu ada itu. Pohon yang besar itu yang biasa buah. Ada pahit luar biasa. Sudah pahit rasanya, nggak ada baunya, rasanya pahit. Itulah munafik yang nggak pernah baca Quran apalagi mengamalkannya. Kemudian ayat terakhir, balil ladzina kafaru yukadzibun. Dan bahkan orang-orang kafir tetap saja mereka mendustakan Al-Quran sekalipun mereka sudah tahu. Kita lihat ya sering itu di YouTube diposting Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia mengakui Islam, dia mengagungkan Al-Quran, dia mengagumi Islam. Makanya Islam di negara Rusia bebas. Buktinya kita nggak ada, bahkan dia sendiri mengatakan bahwa isu teroris itu adalah proyeknya Amerika Serikat. Selalu teroris diarahkan kepada Islam, buktinya saya nggak ada apa-apa dengan Islam. Di negara saya nggak ada masalah. Artinya dia selalu ada kecondongan. Ada kecondongan. Tapi tetap aja kata Allah, balil ladzina kafaru yukadzibun. Tetap aja namanya Fir'aun aja mengakui kok. Enggak usah Vladimir Putin, Fir'aun. Fir'aun apa? Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Fir'aun menentang Nabi Musa padahal dia yakin kebenaran dakwahnya Nabi Musa. Kenapa? Zulman wa uluwa. Fir'aun tetap menentang padahal dia mengakui karena kezaliman dia dan merasa kedudukannya terancam. Sama. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Mereka mungkin mengakui, tetapi tetap aja mereka mendustakan. Karena apa? Jabatan, kedudukan mereka, gengsi mereka, sombongnya mereka. Ntar kalau sudah ketemu malaikat mungkar nakir baru hilang sombongnya, udah nggak ada lagi. Mau apa loh? Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Sembunyikan orang kafir. Kalian sembunyikan kebenaran dalam hati kalian, Allah tahu. Allah tahu. Nah, Abu Thalib tahu kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tahu jelas-jelasnya, bahkan lebih tahu daripada sebagian orang yang mengaku muslim. Tapi kenapa Abu Thalib gak masuk Islam? Jabatan yang dia pertaruhkan. Saya tidak mau jabatan saya, nama baik saya di kalangan orang-orang Quraisy jatuh. Al-Walid ibnul Mughirah, ayahnya Khalid ibnul Walid, kenapa enggak masuk Islam padahal sudah mengakui kedudukan, jabatan? Balil ladzina kafaru yukadzibun. Naam. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih. Kadang-kadang kabar gembira. Kadang-kadang Al-Quran itu berbicara seperti itu. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira kepada orang kafir dengan azab yang pedih. Kalau kita mikir-mikir, ini kabar gembira apa kabar sedih? Kok bisa beri kabar gembira kepada orang kafir dengan azab yang pedih? Mana ada orang kafir yang bergembira dengan azab? Itulah konteks Al-Quran.
Yang kadang-kadang kalau orang nggak nyambung akalnya akhirnya mengejek Al-Quran, Anda salah. Fabashirhum bi'adzabin alim. Yang bergembira maksudnya apa? Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kabar gembira kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang mukmin yang ditertawakan oleh orang-orang kafir, yang diejek orang-orang kafir. Beri kabar gembira kepada kaum mukminin bahwa orang kafir itu bakal diazab dengan azab yang pedih. Itu maknanya. Ya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira. Apa yang dimaksud kabar gembira orang kafir? Bukan, orang mukmin. Orang mukmin di dunia ini ditertawakan orang kafir, diejek, bahkan diperangi. Maka kata Allah, beri kabar gembira kaum mukminin. Gak bisa balas di dunia, ntar di akhirat kalian balas. Illa alladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Inilah kelebihan menjadi orang yang mukmin sejati. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, hatinya meyakini. Iman itu kan landasannya di dalam hati, keyakinan. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, dan beramal saleh, lahum ajrun, amalan itu realisasi dari keimanan. Lalu apa jaminannya? Lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terhenti. Jadi berarti apa? Seorang pengusaha itu akan dikatakan sukses kalau dia sudah tidak capek kerja, tetapi saldo jalan terus. Kenapa? Yang kerja anak buah. Dia sudah bebas. Perusahaan yang pegang anak buah, dia tinggal kontrol. Itulah sukses orang yang mukmin di akhirat. Dia sudah meninggal, dia sudah enggak bekerja, dia sudah enggak capek, dia sudah enggak sholat, dia sudah enggak zakat, dia sudah enggak infak, enggak. Tetapi ajrun ghairu mamnun, pahalanya enggak pernah berhenti. Pahalanya enggak pernah terhenti. Itulah orang-orang yang beriman. Lahum ajrun ghairu mamnun. Belum lagi kalau itu kan spesialisnya ya. Rasulullah mengatakan apa? Idza matal insan inqata 'amaluhu illa thalatha. Jika manusia meninggal maka putus pahalanya. Kecuali 3. Shadaqatun jariyah. Yang pertama yang tidak akan pernah terhenti adalah sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sedekah jariyah itu adalah al-waqf. Sesuatu yang diwakafkan untuk kaum muslimin. Entah itu masjid, entah itu madrasah, entah itu ma'had untuk kaum muslimin. Setiap ada orang yang salat di situ, pahala terus ngalir kepada yang mewakafkannya. Masya Allah itu. Itu berapa pahalanya orang-orang Banu Najjar itu. Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah Banu Najjar. Ketika Rasulullah meminta mau beli, mereka mengatakan kami wakafkan ya Rasulullah. Kami tidak minta upah, wakaf. Sampai detik ini setiap ada orang Islam yang sholat di Masjid Nabawi, Banu Najjar dapat pahalanya sedekah jariyah. Allahu Akbar. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Gak usah jauh-jauh di Indonesia. Penulis kiai yang menulis buku Iqra. Krapi yang di Yogyakarta. Sekarang sudah berapa triliun manusia itu yang bisa baca Quran dari buku itu. Bahkan di Yaman pun, ketika kita di Yaman, kita melihat orang-orang Yaman itu belajar Iqra, belajar baca Quran dari Qaidah Baghdadiyah. Kita baca susah banget. Susah untuk mau anak-anak itu untuk cepat baca itu susah. Akhirnya apa? Kita masukkan Iqra qiraati perpaduan di sana. Orang Indonesia yang ngacaukan pelajaran kurikulumnya orang Yaman di sana akhirnya. Kita ganti itu Qaidah Baghdadiyah. Ajarin orang anak-anaknya orang Yaman, cepat sekali mereka baca. Kita ajarin di sana, pakai Iqra. Sama qiraati juga, tapi yang paling banyak Iqra. Mulai akhirnya kita orang Indonesia ayo belajar sini. Cepat mereka bisa baca. Jadi ini bukan hanya orang kita aja, orang Yaman itu kita masukkan kurikulum itu.
Dan akhirnya kita pergi pun ditinggalkan itu dipakai. Akhirnya orang Yaman pun ditinggal itu Faedah Baghdadiyah itu. Pakainya Iqra. Kita mikir kadang, ya Allah, ini orang pahalanya Masya Allah. Cuman sederhana loh, Iqra. A, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Udah nyambung huruf Masya Allah. Segitu pahalanya ngalir. Yang ketiga apa? Waladun salihun yad'ulah. Anak saleh yang terus mengirimkan doa. Anak saleh yang terus mendoakan orang tua, mengirimkan doa, pahala mengalir. Itu yang spesialisnya, yang khususnya. Tapi pada asalnya yang namanya orang yang beriman itu lahum ajrun ghairu mamnun. Puasanya di dunia, pahalanya enggak henti-henti di akhirat, dapat terus. Kan puasa sudah di luar 3 tadi. Infaknya di dunia, pahalanya terus-menerus mengalir. Sampai sekarang coba lihat. Sampai sekarang di kerajaan Saudi itu, pemerintah kerajaan Saudi ada yang dinamakan rekening Utsman bin Affan. Dari wakaf-wakafnya Utsman bin Affan, dari kebun kurma, dari sumur yang disebut dengan Bi'rur Rumah, sumur rumah. Awal kaum muslimin tiba di kota Madinah, ada satu sumur di Madinah yang merupakan kebutuhan semua masyarakat Madinah, tapi milik seorang Yahudi paling bakhil. Gak ada Yahudi kalau gak bakhil di dunia. Ngambil satu gayung aja bayar. Akhirnya Rasul SAW mempromosikan sumur itu kepada kaum muslimin. Man yashtari bi'rar rumah falahul jannah. Coba wahai kaum muslimin, ada gak di antara kalian yang mau beli sumur rumah? Gantinya surga. Utsman bin Affan mengatakan, saya beli ya Rasulullah. Ditemui orang Yahudi, mau jual sumur kamu wahai Yahudi? Saya nggak mau jual. Boleh saya beli separuh saham? Kalau separuh saham boleh. Kata Yahudi ini, kamu beli separuh. Terus nanti gimana? Ya sehari kamu, sehari saya, kata orang ini. Utsman bin Affan setuju. Sehari air milik saya, sehari milik Anda. Si Yahudi ini nggak sadar kalau dia kena prank. Begitu sudah transaksi selesai, harinya Utsman bin Affan gratis, silakan ambil. Ya orang berpikir kan, ngapain nunggu besok harus bayar, mending beli jergen. Mumpung ini harinya Utsman bin Affan, kita ngambil persiapan untuk besok hari. Sudah, nampung air untuk besok. Besok cucian, pokoknya nyuci hari ini pas semua, besok jangan nyuci. Kebutuhan darurat aja. Giliran besoknya Yahudi, milik Yahudi datang, nggak ada yang datang beli. Bangkrut perusahaan saya ini. Siapa yang mau beli? Orang sudah nampung dari kemarin. Yang istilahnya airnya dikit, paling udah sabar-sabar. Besok giliran Utsman aja kita ngambil. Termasuk orang-orang Yahudi. Pada akhirnya ngambil nunggu giliran harinya Utsman bin Affan. Si Yahudi baru sadar kalau saya kena prank. Wahai Utsman, kalau begini kamu telah membunuh bisnis saya. Daripada seperti ini udah beli aja semua. Ya kan dari kemarin saya sudah tawar semuanya, kamunya gak mau. Ya udah sini beli semuanya. Dibeli oleh Utsman bin Affan. Setelah dibeli oleh Utsman bin Affan, diwakafkan lillahi ta'ala. Masya Allah, rekening Utsman bin Affan. Coba kalau pemerintah Indonesia seperti itu, insya Allah bisa lebih makmur dari Arab Saudi Indonesia. Indonesia ini terlalu banyak rekening. Rekening gelap, rekening hutan, rekening pembalakan, rekening bandara, macam-macam. Itu contoh, barakallahu fikum. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberi kesehatan kepada kita semua, memberikan umur panjang dan berkah pada kita semua, melancarkan rezeki kita semua, membukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi untuk kita semua, melindungi kita dan keluarga kita dari musibah dan bala. Amin rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.